Dan talkin baru diajarin pelan-pelan. Nih caranya begini, tarik napasnya ke sini. 7 latifah dimasukin semua. Allah harus nyampe ke 7 latifah semuanya. La ilaha illallah harus masuk ke 7-7-nya semua. Gimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat TKN News, hari ini spesial sekali. Kita menghadirkan salah satu tokoh artis komedian yang sudah tidak asing lagi. Emang saya pribumi Pak, bukan asing. Tuh kan, ini asli komedian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini kita buka dulu kali ya, ngapa? Kira bisa napas. Bisa napas dengan lega maksudnya. Nih alhamdulillah nih Kang Aden mau datang nih ke studio TKNN nih, alhamdulillah. Makasih banyak deh Kang. Iya sama-sama. Ini karena ini kesempatan nih bisa wawancara sama artis. Sama aja lah. Karena kerjaannya aja sebenarnya artis itu. Oke, Kang Aden. Ini langsung nih Kang. Kang Aden kan salah satu ikhwan TKN nih Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kang. Bener Kang? Iya, insyaallah. Soalnya nih biar gimana pun sobat TKNN nih kangen ya ngelihat sama Ikhwan-Ikhwan tuh bisa muncul lah ada di YouTube TKNN nih. Bisa cerita nggak Kang? Dulu gimana ceritanya bisa awal? Awal itu sebenarnya SMA. SMA tahun 98 lah. 97 98 itu udah mulai kenal. Udah mulai kenal. 98. Ketemu saudara. Dia yang nih zikir. Bareng dia zikir. Zikir la ilaha illallah. Kok enak lama-lama gitu kan. Ini apa namanya gitu. Ayo kita talkin. Bawa ke Suralaya waktu itu. Oke. Bawa ke Suralaya, udah talkin sama, terus ketemu Abah juga di sana. Berarti 97 ya? 798 lah ya? Iya kayaknya sebelum kerusuhan deh. Oh berarti 97-an lah ya. Sebelum kerusuhan terus saya ke sana. Udah ramai banget kan waktu itu. Mau salaman sama Abah, alhamdulillah sih kesampaian. Udah gitu kita talkin di sana. Udah tuh pulang ke rumah ya biasa aja. Anak muda ya kan. Iya. Biasa terus kuliah, habis kuliah itu. Tapi terus, sebelumnya tuh diajak talkin tuh ngerti nggak maksudnya talkin apa sih gitu? Awalnya nggak ngerti karena bapak juga TKN ternyata, tapi dia nggak pernah bilang. Oh, jadi anak sendiri nggak tahu. Bapak tuh udah TKN. Terus ternyata nenek dulu belajarnya sama ajengan Godebak, yaitu Abah Sepuh. Itu saya baru tahu tuh mulai akhirnya ketika pas udah mau talkin. Pas udah ditalkin. Oh, pas udah cerita talkin. lah si bapak akhirnya nih gini-gini sebenarnya keluarga kita tuh TKN. Tapi emang tidak mau mengajak biar kesadaran dulu dengan melihat dulu, zikir dulu. Tapi sebenarnya ngelihat orang tua tuh udah mulai ngamalin zikir tuh ada rasa apa ya, penasaran atau gimana gitu kan? Ya kalau saya kan termasuk anak-anak yang lebih seneng berteman sama orang lain dibanding lama di rumah. Oke. Gitu deh pokoknya anak muda. Udah tuh kuliah masih tetap kita zikir, tetap apa, tapi ya masih di luar lah, nggak terlalu ini. Puncaknya itu ketika jadi bajai. Ketika 2005 ikut 2005. Itu ketika ikut kompetisi segala macam selesai, pas itu ibu meninggal. Almarhum ibu meninggal. Nah, ketika almarhum ibu meninggal itu saya ngomong ke saudara, ke bapak saya juga. Doa saya itu nyampe gak sih ke mama? Al-Fatihah saya itu nyampe gak sih ke mama? Insya Allah nyampe. Caranya gimana? Amalin TKN dengan benar. Amalin tuh semua yang diberikan oleh Abah Anom, mursyid kita, dengan benar. Gimana caranya? Ikut, ada yang namanya manakiban, khotaman, lakukan semuanya. Itu siapa Kang yang ngasih tahu? Saudara saya. Oke. Dari Kuningan. Dia salah satu murid Abah juga, tapi dia tidak mau disebutkan namanya sampai sekarang. Iya. Gitu. Udah dia bilang seperti itu. Nih belajar ini bukunya, ini belajarnya. Oh mulai itu saya mulai menggali itu, mulai menggali sampai pada momen saya antara mimpi atau enggak, itu saya datang di sebuah komplek perumahan mewah. Saya jalan nih,
komplek apa gitu ya. Saya masuk ke dalam. Ada orang tinggi gede gitu, kayak satpamnya. Ditunggu di dalam sama mama. Tunggu di dalam sama mama maksudnya apa nih? Saya masuk ke dalam. Ada yang manggil, sini. Itu cewek masih muda, tapi kok mukanya kayak ibu saya. Gitu. Saya samperin. Mama ya? Iya ini mama. Kok mama ada di sini? Ayo masuk rumah gitu. Masuk saya. Itu rumahnya ada beberapa bagian yang udah lengkap, ada yang masih nggak lengkap. Terus mama bilang gini, nih, ini hasil doanya AA nih, udah jadi seperti ini. Ini doanya AA nih, jadi seperti ini. Alhamdulillah, makasih ya udah ngirim doa yang benar. Ajarin adik-adik, ajarin si Teteh, biar doanya nyampe. Jangan udah nyampe doa, diambil lagi doanya. Gimana maksudnya? Jadi dia, katanya si mama ya, almarhum. Jadi udah ngirim, tapi diambil lagi. Saya juga nggak ngerti maksudnya seperti apa bisa seperti itu. Ketika kita ngirim Al-Fatihah nyampe ke dia nanti berupa bangunan atau apa gitu ya. Tapi diambil lagi katanya barangnya itu. Ajarin caranya tawasul yang benar seperti apa, mengirim doa yang benar seperti apa. Saya bangun tuh. Benar atau enggak ini tuh doa mimpi. Saya ke guru ngaji saya, ke guru saya kan bilang, ini gini. Alhamdulillah. Kan dulu pengen tahu nyampe apa enggak Al-Fatihahnya. Itu nyampe. Dari situ saya benar-benar mendalami TQN. Terus kalau kata, kok bisa begini? Bonus itu. Bonusnya belajar TQN bisa seperti itu. Iya. Bisa nggak kita ngelihat yang goib? Bisa nggak kita merasakan ini, merasakan itu? Bisa. Caranya amalkan TQN dengan benar. Sehingga kita tidak diperdaya oleh mereka. Oh gitu. Makanya YouTube channel saya begituan sekarang. Alhamdulillah itu bonusnya dari belajar TQN yang benar. Insya Allah lah benar. Mudah-mudahan lah kita sama-sama sambil masih belajar juga sih. Jadi kan amalia. Terus dimulai di apa namanya? Di lebih ke di istiqomahin kali ya, istiqomahin. Iya. Terus dapat apa ya? Mungkin istilahnya bonus lah dia. Kalau kata Kang Aden kan bonus tuh. Bonus ya. Nah, ini bonus ini nih Kang nih. Kadang kala gitu ya ketika kita mendapatkan apa ya? Bisa dibilang kelebihan atau keistimewaan yang mungkin nggak semua orang dapat gitu. Itu apa nih Kang? Tips-tipsnya supaya kan kadang itu bisa jadi ini juga. Jadi apa namanya? Jadi apa ya? Kalau orang mau bisa kepleset juga Kang. Iya. Bener gak? Itu gimana tuh? Makanya itu pentingnya robitoh sebenarnya. Oke. Dengan kita robitoh ke guru kita, setelah otomatis guru kita akan menjaga kita untuk tidak melenceng dari apa yang ada gitu. Jin itu pasti akan membelokkan kita terus. Tapi berasa ya, maksudnya berasa ada arah-arah ke sana berasa ya? Berasa sih, pasti berasa. Misalnya ketika saya lagi liputan di mana gitu, terus ada yang kemasukan, ada yang kesurupan gitu kan. Wah kamu ini udah bisa begini ya, kamu pintar, udah kamu mah cukup, nggak usah belajar lagi. Oh iya. Itu kan bisikan setan. Masa kita disuruh berhenti belajar agama gimana sih? Jin macam apa kayak gitu kan? Makanya saya, ini jin nih, nggak boleh diikutin nih. Misalnya kita lagi zikir, enak, lagi zikir hobi, enak. Gitu. Suka ada, udah berhenti, udah cukup. Ini pertama awalnya saya berhenti itu. Tingkatannya udah tinggi nih, udah cukup. Iya, udah cukup berhenti. Saya sempat berhenti tuh. Saya tanya ke guru saya kan, kenapa aku ada ini suruh berhenti? Jangan berhenti. Terus tidak ada satupun makhluk yang udah bilang cukup ketika kita sedang berzikir kepada Allah. Harusnya tidak ada satupun makhluk yang bisa yang boleh memberhentikan harusnya. Kita kan mengagungkan nama Allah. Masa suruh berhenti? Setan berarti. Benar setan. Kecuali ada hal-hal tertentu. Udah berhenti tuh di luar ada yang sakit. Iya. Udah berhenti dulu tuh ibu kamu tuh lagi apa. Nah itu mungkin beda. Iya. Kalau bilang udah berhenti, kamu udah cukup, udah jago, lagi pula udah zikir pinter. hofi kan justru bukan saat itu doang kan, zikir hofi itu kan setiap hari harus zikir terus. Setiap saat harus menyebut Allah terus kan, seperti itu. Cuman ketika ya itulah ketika sholat malam itu, walau nggak salah seperti itu keadaannya gitu.
Alhamdulillah. Sempet diuji juga ya. Diuji juga. Nih ngomongin tentang channel Kang Aden ya. Kan kalau nggak salah itu isinya entertainment tapi sifatnya misteri gitu kan ya. Iya. Tuh kenapa tuh Kang? Ngambil itu. Tadinya kan keluarga tuh. Keluarga. Terus istri saya itu udah gak mau lagi. Malas masuk kayak gituan mau ngurus anak aja. Ini channel baru dimonetize nih. Sayang nih. Gimana nih caranya ngobrol-ngobrol sama orang, lu sukanya apa? Ya gue sukanya ya horor. Karena emang dari kecil sama bapak itu sering diajak ziarah kemana-mana. Senengnya mistik-mistik gitu ya. Pantas bapak tuh sering pokoknya kayak ziarah ke Setolha, ziarah ke Syekh Abdul Karim. Hampir semua tuh ziarah-ziarah itu. Ternyata yang diziarahin sama saya tuh dulu pengamal TKN semua rata-rata. Cuman baru enggaknya ketika sekarang gitu. Oh, suka ziarah, emang suka mistis dari dulu, dari kecil gitu. Terus kata orang, udah bikin aja channel itu. Ayolah channel. Saya minta izin dulu lah. Izin. Nih izin gimana mau bikin ini. Udah sok izin jalan, gak apa-apa. Bismillah lah. Yeah. Tetap zikir, tetap ingat Allah. Insya Allah gak ada apa-apa gitu. Jadi saya makanya di channel saya ini sekarang saya mau bilang bahwasannya kita jangan takut. Karena derajat kita lebih tinggi dibanding mereka gitu. Jadi kalau kita benar-benar makhluk Allah, kita lebih mulia dibanding mereka. Kita jangan sampai takut. Jin juga mukalaf juga kan, bisa kita dakwahin juga. Iya. Tapi belum pengen sih ke tahap itu, cuman belum mampu kayaknya saya tuh. Masih muda kali ya. Terus masih ilmu saya juga belum seberapa lah untuk hal seperti itu. Ini kalau cerita tentang kejadian ada nggak gitu Kang? Kejadian apa tuh? Iya di di channel tuh. Mungkin kejadian yang apa ya, yang bisa diambil gitu ya, pelajaran gitu, salah satunya gitu, ada nggak yang paling berkesan lah? Atau selama ini kan lumayan nih, udah berapa episode tuh? Yang paling berkesan apa ya? Banyak sih. Kalau saya juga bingung nih, yang paling berkesan tuh maksudnya yang bagaimana gitu? Yang paling berkesan, taruh lagi nih lah, yang paling ini Kang, yang kalau saya lihat kan gini nih, channel misteri atau horor kan banyak, mistik tuh. Itu selalu nih kalau misalkan ada salah satu apa istilahnya tuh mediator atau apa gitu, mesti ya nggak tahu ya ini yang saya lihat gitu, nggak tahu nanti pandangan Kang Aden deh. Iya. Itu biasanya orang itu tuh cerita itu nggak jauh dari penyakit hati Kang. Bener gak? Awal-awalnya gitu nih dia begini, ini awalnya ya ujung-ujungnya ya kebencian, iri, dengki, dendam. Karena emang jin itu tahu apa yang kita takutin, apa yang kita beraniin, apa yang kita tahu dan apa yang kita tidak tahu. Jin itu tahu jika ketika kita masuk nih ke satu tempat, dia tahu si orang ini takutnya sama pocong. Dia munculin pocong banyak. Oh gitu. Dia kan bisa berubah-berubah jadi apa aja. Rata-rata orang lihat kuntilanak lagi, itu karena lagi. Itu yang ditakutin sama orang-orang itu ya itu. Sebenarnya makhluknya gak cuman itu, gitu. Terus kalau misalnya paling sih waktu itu nggak saya videoin ya. Waktu itu saya lagi berkunjung ke orang gitu, terus anaknya tiba-tiba kemasukan gitu. Karena saya ketika lagi wudhu di tempat dia itu lagi wudhu, terus ada yang nyolek. Siapa nih yang nyolek? Saya bilang. Udah saya wudhu, sholat. Ketika sholat saya suruh jadi imam. Saya nggak mau, saya jadi imam. Ketika berdoa, ini rasanya beda nih. Anaknya kemasukan nggak lama. Terus manggilnya om, tadi maaf ya, tadi aku yang nyolek gitu. Gitu. Terus om, sebelahnya siapa sih om? Takut om gitu. Siapa? Sebelah saya nggak ada siapa-siapa gitu. Iya om. Terus keluar lah, udah keluar ya, keluar terus anaknya sakit kan. Saya bilang ya, udah jangan sering kesurupan kayak gitu, harus ditahan. Nggak bisa om, tiba-tiba dia masuk sendiri. Bilang aja saya yang nyuruh gitu. Alhamdulillah. Sampai sekarang nggak kemasukan kecuali emang dia pengen dimasukin. Gitu. Maksudnya dengan ya kita buktikan bahwasannya kita lebih mulia dibanding mereka aja, dan mereka pasti takut kok. Kayak gitu. Kepercayaan diri itu. Percayaan diri, tapi tetap dengan amaliyah kita, dengan zikirnya. Diri kita juga. Tetap. Jangan sampai ada rasa nggak boleh. Jangan sampai wah gue lebih jago nih, udah itu. Itu berarti jin udah deket aja sama kita. Kalau ada orang yang seperti itu, panggil saya ustadz, panggil saya kiai. Itu kan ustadz kan sebutan kita kepada orang. Iya, bukan orang nyebut dirinya sendiri sebenarnya. Iya benar. Cuman julukan ya. Julukan sebenarnya. Karena dia beriman, orang lihat, kita panggil dia ustadz.
Enggak, oh saya beriman nih, saya panggil saya ustadz. Enggak gitu, itu udah sombong. Kalau menurut saya ya, kalau orang udah seperti itu berarti udah ada jin yang deket dia itu. Karena sifatnya jin adalah kesombongan. Sifatnya jin adalah sombong. Jin yang kafir dan munafik itu. Iya, kan dia akan berlomba terus. Kalau jin yang muslim pernah ngalamin gak? Oh banyak. Tapi ya tetap aja sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Sebaik-baiknya jin adalah seburuk-buruknya manusia. Pokoknya lebih baik manusia lah intinya. Pokoknya kalau jin Islam pun yang saya alamin ya, kayak misalnya, wah bagus nih saya mau ikut kamu deh, ikut kamu. Tapi ketika kita menaikkan, itu dia yang ngomong tuh. Iya, ketika kita menaikkan amalia kita, zikir kita amalin terus, dia akan tergeser. Karena jin itu ada tingkatan juga. Iya, kayak manusia juga ya. Iya, kita belajar TKN awal, istilahnya tingkat SD. Yang deketin kita jin SD. Oke, tadi tantangannya tergantung posisi kita juga sebenarnya. Iya, nah jin SD ini yang kadang-kadang udah cukup, jangan dinaikin. Karena kalau kita naikin, jin SD ini pasti kabur, nggak kuat. Masuk lagi jin SMP nih. Terus begitu sampai selesai, sampai kita mati akan seperti itu. Ada lagi lebih tinggi, ada lagi. Tapi kalau kita terus ingat Allah, dia akan tergeser. Gitu. Paling ujung-ujungnya berteman. Tapi nggak yang ganggu, nggak akan ganggu dia. Dia sama-sama kan, kata Allah kan tidak aku ciptakan jin dan manusia semata-mata beribadah kepada aku. Jadi sama-sama beribadah. Cuman masalahnya kalau kita ngobatin orang pakai jin nih, yang dapat pahalanya kan jin. Ya logikanya kan gitu kan. Wasilahnya jin. Masalahnya yang ngobatinnya jin. Kita cuma perantara, yang dapat pahalanya jin sebenarnya. Karena dia juga sama-sama berlomba untuk mendapatkan surganya Allah. Kayak gitu. Yang saya tahu ya, ini pengalaman saya gitu. Apa yang saya alamin, apa yang saya tahu ya seperti itu gitu. Berarti Kang Aden bisa ngobatin juga. Maksudnya dalam arti sering nemu terus berhasil. Ya, kalau kesurupan sih sering insya Allah lah dari insya Allah lah. Saya orangnya nggak bisa. Ada yang sakit saya samperin, saya nggak bisa. Kalau diminta tolong baru. Kalau diminta tolong boleh. Saya insya Allah saya coba bantu gitu. Kayak dulu aja ada ponakan datang ke rumah, datangnya begini sengklek aja lehernya gitu. Saya diemin. Emang kalau saya gitu ntar dikira orang sombong. Iya. Saya sebut, ini sih benerin nggak bisa. Sampai akhirnya bapaknya, Den tolong dong Den, itu anak gua gini. Oh ya udah. Urutin, dah sembuh, alhamdulillah sembuh. Untungnya diijabah doanya sama Allah gitu. Kayak gitu paling. Nih tadi kan Kang Aden bilang cerita mulai dari orang tua, terus kemudian nenek juga TKN. Itu setelah terungkap tuh Kang. Setelah terungkap itu mereka pernah cerita nggak tentang dulu ajengan godebak, kemudian masa-masa berguru ke Abah Anom. Ada nggak cerita-cerita yang bisa dibagiin? Itu dia nggak ada. Gak sempet. Karena kalau kayak nenek gitu kan, nenek itu kan di kampung kan ditakutin banget sama orang. Istilahnya jagoan lah di kampungnya itu kan. Terus sampai saya tuh, Mbah minta ilmunya dong biar bisa kayak gitu gimana. Kalau ngobatin orang tuh tapi bacanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah tuh. Mbah, minta dong, Mbah. Istighfar dulu 1000 satu waktu, kuat enggak? Waduh, enggak kuat lah. Kita masih SD SMP suruh istighfar satu waktu 1000. Enggak sanggup, Mbah. Ya udah enggak, ntar aja masih kecil. Gitu tuh sampai meninggalnya enggak pernah ngasih apa-apa. Enggak. Gitu. Kalau bapak saya tapi ngelihat zikir mah rutin mah di rumah rutin. Zikir rutin, cuman ya itu tadi saya kan jarang di rumah. Jadi ketika dia zikir la ilaha illallah apa segala macam, ya saya pikir itu hal yang biasa. Karena di masjid-masjid juga kan banyak yang zikir la ilaha illallah kayak gitu. Tapi saya bilang tarekat nggak begitu kata bapak saya. TKN nggak gitu la ilaha illallahnya. Pas setelah saya masuk dan talkin baru diajarin pelan-pelan nih caranya begini, tarik napasnya ke sini. 7 latifah dimasukin semua. Allah harus nyampe ke 7 latifah semuanya. La ilaha illallah harus masuk ke 7-7-nya semua. Gimana caranya? Satuin semuanya gitu. Itu mulai belajar di situ sama bapak sih. Pak, ntar ini gimana? Nih nanti yuk kita ikut. Nanti kalau belajar ini bisa begini nih. Tuh, kan kita dulu sempat ada perguruan silat tuh dekat rumah.
Ayo kita main nih. Kalau belajar tekian bisa gini nih. Tuh dia lagi main itu tuh, main jeblak lah kalau kata kita. Oh iya, nyambet. Cabut tep sama bapak diambil, kepukul. Tuh, tekian bisa gitu dimasukin lagi. Tuh. Jadi ya? Jadi mungkin itu caranya bapak saya untuk mengajak saya gitu. Anak muda kan pengennya begitu kan. Kayak gitu. Iya, pendekatannya kayak begitu. Terus bisa apa lagi, Pak? Banyak. Gitu. Ambil botol. Nih. Pukul ini, pecah bawahnya kayak gitu kan. Kok bisa, Pak? Bisa. Nih baca ini coba. Baca. Amalin dulu katanya gitu. Puasa gitu dulu. Iya bisa. Terus gimana lagi? Baru pelan-pelan. Ya udah waktunya jangan terminal ini mulu. Kita naik terminalnya. Terus gimana, Pak? Nih zikir yang benar. Ininya yang benar. Kayak gitu. Buat pintu masuk aja ya? Iya, itu sih buat supaya kita suka aja, supaya kita teman. Iya, kalau kita udah tertarik, kok bisa begitu ya? Dari mana ya? Kok bisa begitu dari mana ya? Gitu. Ya ternyata bapak juga cerita, saudara saya cerita dulu, bahkan di TKN di Suralaya pun awalannya seperti itu. Dulu belajarnya juga seperti itu beliau. Kayak batu, angkat di batunya, pecahin, pecah. Dulu di Suralaya seperti itu katanya. Itu yang ngamalin saudara saya. Yang sekarang jadi guru saya. Di Suralaya waktu zamannya Abah Sepuh atau Abah Anom. Abah Anom. Nah, itu sama Abah Anom didemin, biarin lagi belajar gitu. Emang itu bonus. Tingkatannya baru sampai situ. Nah, biarin. Nah, coba sekarang lagi kata Abah gitu. Dulu ceritanya dia nih ya. Coba lagi angkat tuh, naik, diginin sama Abah, lihat. Ada jin yang lagi gini nih. Lagi giniin batu. Sama Abah diginin. Tuh lihat siapa yang kok jin, Bah? Coba pukul. Yang jin mukul. Dia mah nggak mukul, kita tuh nggak punya apa-apa. Jadi kita punya amalan itu buat naklukin jin sebenarnya. Terkecoh juga. Iya, makanya itu setelah mulai rame itu katanya pesantren kebatinan ditutup lah sama Abah. Amalan-amalan itu dibuang lah. Karena image-nya jadi jelek. Yang sepanjangnya saya tahu seperti itu ya, gitu. Karena itu cerita dari guru saya sendiri gitu. Baru denger juga nih. Iya, makanya banyak hal-hal yang saya pengen ceritain di sini, cuman takut gimana ya. Takut berpikirnya nanti Abah gini, Abah gitu. Tapi emang bener itu yang dialamin oleh. Dan itu sejarah. Itu sejarah. Itu yang dialamin oleh guru saya sendiri gitu. Dia ketika ada orang datang dulu, dia ada di situ. Ada dukun datang bawa yang lisung. Lisung itu. Terbang lisungnya ke atas tuh. Itu mau ngetes Abah waktu itu. Dia bikin apa sajian apa. Lisung terbang tuh. Abah liatin aja kata dia. Dia kan ngikutin Abah mulu dari dulu. Udah capek turun lisungnya. So, dia bilang udah capek atuh, muter-muter terus, turun. Terus ada yang datang lagi dulu katanya cerita. Udah tahu Abah kalau dia mau nguji gitu ya. Ambil ember, Cep, ambil itu tali apa, benang apa kayak kail pancingan. Kalau mau mancing mah begini atuh, set keluar ikan dari ember. Cara ngedidiknya tuh iya kayak gitu sesuai makom muridnya. Benar. Jadi emang gemarnya itu kan, sukanya itu. Jadi dikasih dulu sama Abah yang begitu supaya dia suka dulu. Kalau udah suka, udah cukup ya belajarnya. Terminal ini mah udah cukup. Nggak perlu jauh, nggak perlu lama-lama. Karena nanti lama-lama dibelokin sama yang begituan kan. Mohoda sama jin ini kan dibelokin. Udah kita sekarang masuk ke tahap selanjutnya. Zikir yang benar. Minta mah ke Allah, jangan minta kemana-mana. Ilahi anta maksudi. Wah, kayak gitu. Udah mulai gitu ngamalin itu. Makanya itu yang diajarkan ke saya juga awalnya gitu. Jadi bisa ini bisa itu. Wah keren ya bisa itu. Udah sekarang gak usah main itu lagi, dibuang semuanya. Ya terus gak bisa apa-apa lagi dong gitu. Kayak misalnya dulu gini kuat gak kebal. Terus udah cukup, udah tahu kan bisa begini udah bisa. Sekarang udah gak usah. Sekarang buang. Batu-batu mana punya batu banyak, ada keris. Mau dicuci, cuci. Guru saya dulu gitu, nyuci. Udah dicuci selesai, udah pas udah mulai naik. Besok nyuci keris lagi nggak? Udah nggak main begitu sekarang. Mana kerisnya mana, batunya mana? Udah nih zikir ini. Hilang isinya semua. Sekarang taruh buat pajangan aja, nggak usah main beginian. Jadi dulu sih sampai ngumpulin batu dapat dari mana? Ini isinya apa? Oh ini isinya ini. Ini keris dapat ini apa? Oh ini begini. Oh iya. Oh seneng kan? Mau belajar lagi. Zikirnya apa? Nih zikirnya ini. Puasa ya puasa. Udah selesai.
Ini dimandiin nggak? Udah sekarang udah nggak perlu begitu lagi. Terus ini gimana? Udah buang-buangin aja isinya. Terus ininya pajang-pajangin aja katanya. Sekarang udah nggak perlu lagi. Ternyata abah ngajarin dia juga begitu dulunya. Gitu. Menarik banget ya Kang Aden. Iya, makanya sebenarnya saya nggak mau cerita nih yang begini. Mungkin kalau guru saya nonton dia marah kali ya. Mudah-mudahan nggak marah ya. Soalnya saya nggak tahu siapa orangnya gitu. Kang, nanti lanjutin lagi. Boleh. Oke, Sobat TKNN, nanti kita lanjut lagi nih bersama Kang Aden di episode kedua Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.